Menghentikan penyebaran virus COVID-19 merupakan kewajiban yang tidak hanya menjadi beban pemerintah atau kelompok kepentingan, namun secara lebih luas, peran masyarakat dari beragam profesi, latar belakang agama, hingga usia menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan bersama. Salah satunya yang saat ini sangat ditunggu perannya dari generasi masa kini atau sering disebut sebagai generasi milenial. Berdasarkan data terakhir dari BPS, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87% dari total seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya, peran para pemuda-pemudi generasi milenial zaman now menjadi sangat membantu pemerintah ketika program percepatan vaksinasi digulirkan. Generasi milenial saat ini diharapkan juga dapat membawa pergerakan solidaritas antar sesama. Dengan segala kreativitasnya, generasi milenial bisa menjadi contoh agar masyarakat dapat percaya bahwa dengan melakukan percepatan vaksinasi, niscaya herd immunity dapat segera tercapai di Indonesia. Peran milenial dalam hal ini sudah cukup signifikan ya, mulai dari dia menjadi seorang yang divaksin partisipan, kemudian keterlibatan dalam volunteer juga banyak gerai-gerai vaksin di sana, banyak milenial yang sudah terlibat di sana, orang-orang muda yang cukup antusias juga gitu, memiliki semangat untuk memulihkan negeri. Jadi kalau ditanya sejauh mana sih, sudah cukup jauh. Sangat penting dong, karena kan namanya generasi milenial ataupun sekarang sudah generasi Z itu kan generasi penerus bangsa ya. Program pemerintah berupa percepatan vaksin ya harus didukung oleh milenial gitu. Itu sangat penting. Kenapa? Karena pun sekarang kita tahu ada yang namanya bonus demografi gitu loh. Unsur-unsur milenial atau pemuda itu sudah di mana-mana gitu loh. Sehingga perannya itu tidak bisa sampai tidak ada. Maka sangat, kalau ditanya penting nggak? Ya sangat penting gitu. Karena mereka lah generasi penerus bangsa saat ini. Kalau ditanya langkah, yang paling pertama mau divaksin aja dulu. Jadi seorang partisipan gitu loh, sadar dengan keadaan, sadar bahwa jalan satu-satunya sekarang untuk membantu negara ini pulih, bahkan dunia ini pulih adalah dengan divaksin. Nah, jadi kalau yang paling pertama perannya, ambil peran sebagai seorang partisipan. Nah, kemudian sekarang kan sudah banyak ya dibuka lowongan-lowongan volunteer gitu loh. Kalau mau terlibat sebagai yang mengelola vaksinasi juga bisa daftar menjadi volunteer. Ataupun kalau memang tidak punya waktu yang banyak, kita punya senjata utama generasi milenial katanya gitu kan, senjata utamanya generasi muda sekarang apa itu? Media sosial. Setidaknya kita sebarkan, kita ajak teman-teman gitu loh yang mungkin dalam quote and quote masih takut atau kurang percaya, ya kita kasih lihat, gue aja udah nih nggak mati kok gitu loh, gue sehat nih gitu loh, sudah terlindungi. Ya kita ajak lah, berapapun follower kita, berapapun yang mengikuti kita di media sosial, tetap itu merupakan orang, mereka bisa ngelihat kita lagi ngapain, dan kita bisa men-influence ya setidaknya circle di sekitar kita aja. Gak usah yang gede-gede mau lihat influencer besar, ya tetap kita punya follower di Instagram, di Twitter, minimal ke mereka aja dulu. Itu peran yang sudah cukup bisa membantu negara bahkan dunia ini cepat pulih dari pandemi. Ada kejadian satu kasus yang kurang baik, efek kipi misalnya, itu dibesar-besarkan gitu, sehingga orang jadi takut. Sebenarnya sih ya dari yang sudah divaksin yang mengalami efek kurang enak itu dibanding yang sudah divaksin yang tidak mengalami efek apa-apa, bahkan dia bisa menjadi sehat, itu lebih banyak gitu loh. Jadi saya ngajak sih kalau teman-teman milenial jangan ambil satu sumber doang gitu loh, bikin kita takut gitu loh. Kita mau sehat gitu loh. Kalau pengen sehat ya jangan percaya sembarangan, percayalah gitu loh. Kan berita banyak beredar di mana-mana, apalagi mungkin yang anti vaksin, mereka tuh kalau anti vaksin tuh anti pemulihan dunia kali ya. Tuh, jadi udah banyak kok terbukti gitu loh yang sehat, yang nggak kenapa-kenapa, bahkan sistem imunnya menjadi lebih kuat gitu. Jadi yuk kita vaksin, nggak usah dengarlah yang berita-berita buruk, karena itu hanya
mungkin ada, tapi 1 dibanding 1000 gitu. Jadi tetap kita dukung vaksinasi, ayo kita vaksin bersama. Kalau lu masih muda gitu loh, lu bicaralah kepada generasi muda dengan bahasa yang masuk. Kalau kata saya tuh berbicaralah dengan bahasa mereka gitu loh. Jangan jadi stakeholder mentang-mentang mungkin pakai seragam berbicara formal banget. Enggak dong, bawa dengan asik agar ya yang mendengar masyarakat khususnya generasi milenial juga itu dia paham lah gitu loh. Orang kan kadang ngelihat apaan sih kaku banget gitu loh. Sedangkan generasi sekarang tuh mau ya asik-asik gitu kan. Jadi ya berbicaralah dengan bahasa yang dipahami oleh anak muda itu. Maksudnya dipahami itu yang bisa masuk ke mereka gitu loh, bukan bahasa-bahasa yang kaku. Itu salah satu. Kemudian mungkin kebijakan intervensi sesuai itu lebih sosial, itu lebih disesuaikan dengan usia. Misalnya pelajar sama mahasiswa, yang pelajar hari ini Gen Z, mahasiswa yang generasi milenial, mereka punya dunia sendiri gitu loh. Makanya penekanan lagi saya kembali bahwa bahasa yang disampaikan mereka harus berbeda. Jangan bahasa surat dinas yang dikasih ke generasi milenial gitu loh. Bicara dengan bahasa mereka, bicara dengan bahasanya itu bilangnya bahasa gaul lah gitu loh. Jangan bahasa surat dinas, nggak ngerti ya, mereka takut atau malah-malah suka aku apaan sih gitu. Maka penyampaian itu sangat penting. Kemudian produksi media sosial, kemudian bahan-bahan kampanye itu sangat penting. Sama juga jangan kaku, jangan kayak bikin poster mau kampanye, caleg aja sekarang udah bagus kampanyenya gitu loh. Maka ya stakeholder juga harus lebih bagus lagi, karena kalau dibilang ini kepentingan negara ya kepentingan masyarakat juga. Maka kita sama-sama membangun agar negara dan dunia ini cepat pulih dari pandemi. Saya pribadi berharap, dan mungkin teman-teman saya juga yang sependapat dengan saya, ya semoga vaksinasi ini yang sudah katanya dipercepat makin cepat lagi, target-target yang ingin dicapai oleh pemerintahan kita makin cepat tercapai, agar herd immunity itu atau kekebalan bersama cepat tercapai juga. Karena ya kita juga kan pengen kembali ke aktivitas normal ya. Lu pada yang masih muda katanya kan pengen nongkrong lagi bebas-bebas, nggak dibebanin Satpol PP. Ya udah, bareng-bareng lagi kita ikut vaksin dan dorong vaksinasi itu agar cepat selesai atau cepat capai target gitu. Sekarang kan udah mulai rasa enak lagi, jangan sampai kita kembali ke zaman apalah bahasanya itu, ketika kita disekat-sekat walaupun demi kehidupan atau kesehatan kita, tapi kan gak enak juga. Makanya tetap dukung vaksin. Kalaupun lu udah divaksin, ajak temen lu yang belum. Kalau dia belum percaya, ya lu kasih bukti-bukti lah, lu aja gak mati gitu kan. Banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh generasi milenial dalam menghentikan COVID-19 ini, baik peran hasil inisiatif sendiri maupun peran yang telah disediakan oleh pemerintah. Sudah waktunya kita semua melihat peran nyata generasi milenial Indonesia menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan herd immunity melalui program vaksinasi COVID-19 secara nasional.